Sejarah masuknya agama Islam di Desa Sesaid, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Berawal dari sebuah kampung kecil pada awal abad 14 Masehi, terbentuklah tatanan kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan budaya yang kental melegenda. Kearifan lokal yang terus dipertahankan tersebut sebelum kedatangan para wali penyebar Islam ke Gumi Pair Sesaid kala itu, masyarakat kampung tersebut sudah memiliki keyakinan mempercayai adanya Tuhan, yaitu menganut keyakinan yang disebut Islam Jelema Ireng atau Wetu Telu. Artinya, ajaran Islam belum sepenuhnya diterima dalam hal syariat. Namun, dalam hal ketauhidan, masyarakat Sesaid memiliki faham dan keyakinan yang sangat kuat. Setelah kedatangan para wali Allah yang mengajarkan agama Islam kepada penduduk kampung tersebut, maka teranglah pelaksanaan agama Islam di tempat itu. Konon, menurut Piagam Sesaid Kitab Muhtadi pada abad 14 Masehi, Sesaid dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam dan pusat pemerintahan pertama yang mencakup wilayah kekuasaan Sesaid. Karena berdasarkan atas keputusan para wali di Jawa, bahwa wali yang pertama menginjakkan kakinya di Gumi Sesaid kala itu ada dua orang, yaitu Syekh Sayyid Saleh Pedalaman Sangapati asal Makkah Al-Mukarramah dan Syekh Sayyid Rahmat. Mereka berdua secara bersama-sama menyebarkan ajaran Islam. Namun, kedua wali penyebar Islam ini setelah tugas mereka dianggap sudah berhasil, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa Dwipa. Tetapi, kedua wali ini tidak begitu saja meninggalkan daerah ini, maka mereka sepakat siapa yang tetap tinggal dan yang akan melanjutkan perjalanan. Sejarah mencatat bahwa yang tetap tinggal di kampung tersebut adalah Syekh Sayyid Saleh Pedalaman yang sekaligus dikenal sebagai Mangku Gumi yang pertama di Kerajaan Sesaid dengan gelar Dyah Kanjeng Pangeran Sangapati atau lebih dikenal dengan nama Milsai Jaya. Kemudian, Kanjeng Sayyid Rahmat setelah mengajarkan agama Islam di Gumi Sesaid, lalu beliau berlayar menuju tanah Jawa Dwipa untuk melanjutkan syiar Islam. Konon katanya, berdasarkan bukti tertulis pada Piagam Sesaid menerangkan, sepeninggal Kanjeng Sayyid Rahmat dari Gumi Sesaid, maka kampung tempat beliau pertama kali menyebarkan Islam itu beliau namakan dengan sebutan kampung Si Sayyid untuk mengenang jasanya yang berabad-abad. Kemudian, lambat laun nama kampung itu berubah dari Si Sayyid menjadi Sesaid. Inilah awal mula kampung tersebut diberikan nama Kampung Sesaid hingga sekarang, sesuai dengan nama beliau sendiri yaitu Sayyid Rahmat. Adapun peninggalan serta ajaran-ajaran Sayyid Rahmat yang masih ada yang diyakini tersimpan di kampus Sesaid atau singgasana Datu Sesaid yaitu Kitab Suci Al-Quran cetakan Turki pertama tahun 1433 Masehi, Kitab Sholawatan yang ditulis tangan oleh beliau sendiri yang umurnya sudah mencapai kurang lebih 580 tahun, serta tongkat khotbah yang terbuat dari hati pisang. Selain itu, Sayyid Rahmat juga meninggalkan ajaran yang terkenal, yaitu fikih usul dan tasawuf, di mana metode yang digunakan dalam menyampaikan ajarannya tidak pernah bertentangan dengan adat istiadat atau budaya lokal yang berlaku di kampung tempatnya berdakwah kala itu. Selanjutnya, dalam Kitab Muhtadi menyebutkan, sekitar pertengahan abad 14 Masehi silam, Pangeran Mangku Gumi I dijabat oleh Syekh Sayyid Saleh Pedalaman Sangapati. Pangeran Mangku Gumi juga mengangkat seorang senopati perang, yaitu Senopati Anggura Paksa dan 4 orang patih sekaligus. Konon, keempat orang patih ini adalah bersaudara dan khusus didatangkan dari negeri Irak Baghdad. Maka peran patihnya yang 4 inilah yang membantu dalam memperluas wilayah syiar Islam kala itu. Kemudian, setelah itu, Syekh Sayyid Saleh Pedalaman Sangapati mangkat pada tahun 1413 Masehi. Kemudian, beliau dimakamkan di hutan Pedewa Sesaid dan makamnya hingga saat ini yang oleh masyarakat Sesaid menyebutnya makam kubur belik. Dalam perjalanan sejarah beberapa abad kemudian, Sesaid yang dulunya sebuah kampung lambat laun berubah menjadi sebuah desa. Nah, itulah tadi sejarah masuknya agama Islam di wilayah Kayangan, khususnya di desa Sesaid.